Halo teman-teman, nama saya Kambutuwo. Saya tadi sore itu menjelang malam memiliki kerinduan untuk membuat video ini. Video ini saya buat untuk menjawab beberapa curhatan dari teman-teman semua, dari kerabat atau dari anak-anak muda atau bahkan orang dewasa mengenai pergumulan-pergumulan mereka. Ketika mereka bertanya kepada saya, mengapa mereka harus mengalami hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Ketika mereka harus mengalami sukacita dan tiba-tiba mengalami duka cita. Ketika mereka harus senang, tiba-tiba merasa sedih. Mengapa ya Tuhan? Mengapa harus terjadi pada saya seperti itu? Teman-teman, satu yang saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Lihat di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika saya ingin bertanya kepada teman-teman, untuk apa atau siapa yang menciptakan saya dan teman-teman? Mungkin teman-teman berkata kepada saya, oh, yang membuat saya ada itu karena mama dan papa saya. Oke, itu benar. Nah, pertanyaannya lagi, mama dan papa teman-teman itu siapa yang buat? Jika kita runtut atau kita urut ke belakang, maka kita akan melihat bahwa awal mula kehidupan itu adalah, awal mula manusia itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Tuhan. Sebab segala sesuatu itu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman dan saya itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika saya dan teman-teman sudah diciptakan untuk Tuhan, oleh Tuhan, Allah yang profesional ini, Allah yang profesional melebihi teman-teman dan saya. Jika teman-teman dan saya mungkin sudah profesional, jika ada sutradara terkenal yang sudah profesional, Allah itu jauh lebih profesional daripada sutradara yang terkenal tersebut. Allah menciptakan saya dan teman-teman itu bukan secara kebetulan. Kita saja mungkin membuat kue. Tidak mungkin kita buat kue itu buat saja. Wah, buat saja kok. Mungkin jika ada yang belum tahu buat kue, dia akan buat kue itu untuk latihan. Tetapi jika ada yang tahu buat kue, dia ingin menciptakan kue yang enak untuk dimakan atau untuk dijual. Yang pasti ketika kita buat kue itu, kita yang di dunia ini punya tujuan. Apalagi Allah. Allah menciptakan saya dan teman-teman itu punya satu tujuan. Atau punya dua tujuan, atau punya berapa tujuan, yang pasti kita diciptakan itu dengan tujuan. Nah, apa hubungannya tujuan itu dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi? Dengan duka cita yang kita hadapi, dengan kesedihan yang kita hadapi. Teman-teman, semua hal yang kita hadapi pada saat ini, itu entah saat ini kita itu mengalami masalah karena perbuatan orang lain, atau kita mengalami masalah karena perbuatan kita sendiri, atau kita memiliki masalah karena Allah yang membuat kita masuk dalam masalah itu. Entah masalah itu terjadi dari mana saja, satu yang kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini untuk Tuhan dan untuk kemuliaannya. Tapi satu hal yang perlu teman-teman tahu, ada satu titik yang rugi sekali jika teman-teman tidak rasakan ketika teman-teman itu hidup dalam dunia ini. Satu titik pertemuan antara teman-teman dan Tuhan. Dan jika teman-teman ada dalam titik itu, entah sekarang teman-teman itu dalam keadaan yang sangat
menyenangkan, atau teman-teman dalam keadaan yang sangat terpuruk. Ketika teman-teman sudah sampai di titik itu, sudah pernah ketemu dengan titik itu, dalam keadaan apapun teman-teman itu akan merasakan sukacita bersama Tuhan. Dan jika teman-teman sudah merasakan sukacita bersama Tuhan, teman-teman bisa merasakan bagaimana cinta yang jauh lebih besar dari yang diberikan oleh orang-orang terdekat teman-teman. Dan sangat rugi jika teman-teman tidak mengalami cinta dengan Allah. Cinta dengan Allah itu adalah cinta yang tidak akan pernah putus. Walaupun mungkin kematian datang kepada kita, tetapi kita masih bisa merasakan cinta dengan Tuhan. Balik lagi ke permasalahan-permasalahan teman-teman tadi. Permasalahan-permasalahan yang kita alami, apapun itu, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan jika kita sudah sampai di titik pertemuan dengan Tuhan itu, teman-teman akan mendapatkan cinta yang sangat besar, cinta yang sangat kuat, cinta yang sangat dalam, yang tidak bisa ditandingi oleh cinta apapun juga. Dan cinta yang diberikan Tuhan itu adalah cinta tanpa syarat. Mungkin saat ini teman-teman itu orang yang buruk. Kalau anak-anak muda, itu mungkin mereka jatuh dalam narkoba, pergaulan bebas, atau hal-hal buruk lainnya. Begitu juga dengan yang sudah berkeluarga, mungkin sedang dalam KDRT dan lain sebagainya mungkin. Tetapi jika Allah memilihmu, entah dalam keadaan apapun juga, Allah tidak akan pernah melihat latar belakangmu, karena Dia mengenal hatimu. Dia mengenal hatimu itu jauh daripada kamu mengenal hatimu. Terus ada yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan? Apakah kita harus berbuat baik? Oh, tidak perlu. Karena tanpa kau berbuat baik pun, Allah sudah mengasihimu. Dan jika nanti engkau menjadi orang baik, biarlah itu terproses dengan sendirinya. Kamu hanya perlu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang baik dalam tanda kutip, yaitu datang kepadanya, berbicara kepadanya. Cukup mungkin di awalnya kamu bisa berkata kepada Tuhan, "Hai Tuhan, bagaimana kabarmu?" Selayaknya kamu menyapa sahabatmu, saudaramu, sapalah Tuhanmu. Dan jika nanti kamu yang dahulunya tak pernah membaca firman, tetapi tiba-tiba langsung menjadi orang yang rajin membaca firman, biarlah itu terproses karena Tuhan memprosesnya. Pokoknya, satu hal yang saya tahu, bahwa jika kamu sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan ketika Allah berkata apapun yang terjadi dalam hidupmu untuk kemuliaan Dia, kamu akan berkata kepada Tuhan, "Oke Tuhan, saya mau." Bahkan mungkin kamu harus memberikan yang terbaik dari dirimu itu untuk Tuhan. Kamu pasti akan memberikannya. Dan akan terjadi hubungan timbal balik antara kamu dan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu bukan hubungan yang
rutinitas layaknya orang wajib ke gereja setiap hari Minggu. Apakah ke gereja itu tidak boleh? Boleh, karena itu adalah persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Tetapi ketika kamu dekat dengan Tuhan, pergi ke gereja itu menjadi kerinduan, bukan lagi hanya seperti rutinitas biasa. Nah, jika teman-teman bertanya lagi kepada saya, nah sekarang apa yang harus saya perbuat? Saya hanya bisa katakan bahwa bangun komunikasi dengan Tuhan. Saya tak ingin memberi saran yang lebih banyak, karena saya tak ingin saya menjadi solusi dalam permasalahan teman-teman. Tetapi saya ingin bahwa Tuhan yang menjadi solusi dalam permasalahan teman-teman. Karena saya ini terbatas, saya manusia. Mungkin saya saran A, tetapi kemampuan saya itu terbatas. Ketika teman-teman hadapi masalah lagi, mungkin saya tak bisa menolong teman-teman di situ. Tetapi ketika yang menjadi solusi bagi permasalahan teman-teman, apapun juga yang teman-teman perbuat, apapun juga masalah teman-teman, Allah menjadi batu penjuru teman-teman. Saya pernah membuat komunitas anak muda Kristen. Tetapi komunitas itu kemudian saya tutup. Mengapa? Karena di situ banyak mahasiswa saya. Kebetulan saya seorang dosen. Saya takutnya mereka ikut komunitas itu, bukan karena mereka rindu kepada Tuhan, tetapi karena mereka takut kepada saya. Saya seperti ditegur oleh Tuhan, Ika, jangan sampai saya menggantikan posisi Tuhan. Oleh karena itu saya mengakhiri komunitas itu. Nah, dengan video ini saya ingin katakan kepada teman-teman ini tak perlu teman-teman like, subscribe, atau apapun untuk membuat viral video ini menjadi viral dan nanti saya terkenal, tidak. Tetapi saya rindu melalui video ini teman-teman itu bisa tahu bahwa apapun keadaan teman-teman, entah teman-teman itu buruk, Saulus pun bisa menjadi Paulus. Ada lagi beberapa tokoh dalam Alkitab yang dari pelacur mungkin kemudian menjadi pelayan Tuhan, mulai dari pembunuh menjadi pelayan Tuhan. Apapun keadaan teman-teman, Tuhan Yesus ingin engkau menjadi partnernya, menjadi rekannya. Ketika teman-teman menjadi rekannya, apakah teman-teman harus menjadi pendeta? Oh, tidak. Tetapi jika teman-teman itu memang dipilih Tuhan untuk menjadi pendeta, dia pasti akan mengarahkan teman-teman ke sana. Teman-teman bisa melayani Allah dimanapun teman-teman berada. Daniel, dia bukan pendeta. Anggaplah dia itu seperti ASN atau pekerja di negara. Tetapi dia punya hubungan yang intens dengan Tuhan, sehingga raja mengenal Allah dari dia. Jadi teman-teman, di sini video ini saya ingin katakan bahwa apapun permasalahan kalian, apapun keadaan kalian sekarang, sebenarnya itu Allah ingin kalian tahu bahwa dia ada bersama dengan kalian. Dan kalian itu sangat cocok untuk menjadi partnernya.
untuk kemuliaan namanya. Menjadi partner Tuhan itu luar biasa loh. Tidak perlu teman-teman harus sekolah tinggi, tidak perlu teman-teman harus menjadi orang hebat seperti melamar pekerjaan harus sekolah tinggi, sarjana, ijazah, dan lain sebagainya, magister, doktor, tidak perlu. Karena Allah itu yang punya segalanya. Dia tahu teman-teman, dia kenal teman-teman. Tidak perlu kebaikan teman-teman. Yang ada bahwa ketika teman-teman itu ada masalah, sekarang teman-teman ada masalah. Tuhan, saya punya masalah mengenai keuangan. Tuhan, saya punya masalah tentang ini. Apapun masalah teman-teman, datang pada Tuhan. Berat. Memang berat ketika kita ada masalah, kemudian kita berbicara dengan Tuhan. Berbicara saja mungkin susah ya. Karena terlalu berat. Teman-teman bisa berdoa saya seperti ini. Katakan, Tuhan, ini saya. Tidak perlu teman-teman curhat dulu. Besok lagi datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini saya. Setiap hari seperti itu. Dan teman-teman lihat bagaimana nanti Allah yang hebat itu, Allah yang punya bumi ini akan bekerja untuk teman-teman. Tapi teman-teman itu harus intens bergaul dengan Tuhan seperti itu. Dan lama-lama saya yakin dan percaya bahwa teman-teman akan menjadi partner Tuhan, partner kerja Tuhan dalam bidang apa saja, tergantung Tuhan. Jika teman-teman sudah dengar video ini, besok pagi ketika teman-teman bangun, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini saya. Besoknya lagi seperti itu besoknya. Walaupun mungkin saat itu permasalahan teman-teman belum ada jalan keluarnya, tetapi seperti itu terus. Hingga akan ada saatnya, saya yakin pasti dan amin bahwa teman-teman akan katakan Tuhan Yesus baik. Oke teman-teman, saya ingin kurangi berbicara di sini agar teman-teman itu bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu kepada teman-teman. Bukan bagaimana saya Ika, tapi saya ingin melihat bagaimana teman-teman itu merasakan Tuhan. Entah apapun permasalahanmu, entah bagaimanapun latar belakangmu, bagaimanapun keadaanmu, besok pagi, bangun pagi, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini saya. Oke? Jika teman-teman punya kerinduan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ini saya, ini kami. Pakai kami menjadi partnermu Tuhan. Karena rugi bagi kami jika kami hidup dalam kehidupan yang sebentar ini, tetapi kami tidak menjadi partner kerjamu. Tuhan Yesus, ini kami, ini hati kami, ini kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, banyak pihak yang tak senang dengan kejadian ini, tetapi kami percaya tak ada cinta yang besar,
selain cinta Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat, dan biarkan besok kami akan menyapamu lagi. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan sembah hanya bagimu Tuhan. Amin. Oke, jangan lupa sapa Tuhan besok ya. Tuhan Yesus menunggumu. Bye-bye.